Dengan peringatan hari jadi tahun 2019 tetap dilaksanakan tanggal 22 Agustus dengan agenda kegiatan sarasehan dan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara di Pendopo di Payuda Adigraha. Perubahan hari jadi Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571 mendasar pada babat Kali Bening yang merupakan sumber sejarah Banyumas, di mana disebutkan bahwa pada hari Senin Pon tanggal 1 Syawal 1978, maaf saya koreksi, 1 Syawal 978 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1571, setelah Sultan Pajang menawarkan menantu Adipati Wirasaba yaitu Raden Joko Kaiman, kemudian membagi wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4 kadipaten, yaitu Kadipaten Banyumas, Kadipaten Pamerden, Kadipaten Wirasaba, dan Kadipaten Banjar Petambakan. Kabupaten Banjar Petambakan. Kyai Ngabehi Wiroyudo merupakan Adipati Banjar Petambakan yang pertama yang memerintah pada kurang lebih tahun 1582. Melihat pendopo Kabupaten Banyumas dikejawar oleh warga Utomo II yang merupakan salah satu pecahan dari Kabupaten Wirasaba tercatat tahun 1582. Namun, siapa yang mengganti Kyai Ngabehi Wiroyudo sampai Raden Ngabehi Banyak Wedo diangkat sebagai Kiliman Banyumas yang bermukim di Banjar Petambakan tidak diketahui karena tidak ada atau belum ditemukan sumber atau catatan tertulis. Ada kemungkinan Kabupaten Banjar Petambakan di bawah Kyai Ngabehi Wiroyudo tidak berkembang atau tidak lestari sehingga hanya Kabupaten Merden yang diperintah Raden Ngabehi Warga Wijaya dan Kabupaten Wirasaba yang diperintah Raden Ngabehi Wirakusuma. Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Banyumas, Raden Adipati Warga Utomo II yang dapat bertahan dan terus berkembang. Raden Banyak-Wide adalah putra Raden Tumenggung Bertoyudo, Bupati Banyumas keempat. Dari sini terlihat bahwa selama 3 periode kepemimpinan Bupati di Kabupaten Banyumas setelah Warga Utomo II sampai dengan Bupati keempat RT Mertoyudo, Kabupaten Banjar Petambakan tidak tercatat ada yang memerintah. Karena cukup lama tidak ada yang memerintah, maka setelah diangkat Raden Banyak-Wide sebagai Kliwon Banyumas tetapi bermukim di Banjar Petambakan, ada yang menyebut bahwa Wide adalah Bupati Banjar Petambakan pertama setelah pemerintahan Ngabehi Wiroyudo. Raden Banyak-Wide mempunyai 4 putra yaitu Kyai Ngabehi Manguyudo, Raden Ketol Kertoyudo, Raden Bagus Brata, Mas Ajeng Basiah. Peninggalan Raden Banyak-Wide, Kabupaten Banjar Petambakan dipimpin oleh Raden Ngabehi Manguyudo I yang kemudian dikenal dengan julukan Hadipati Manguyudo Sedoloji atau Banteng karena beliau gugur di Loji saat perang melawan Belanda di Kartosuro. Perlawanannya terhadap Belanda ditunjukkan sewaktu ada perang Pracino atau Pecinan, yaitu pemberontakan oleh bangsa Tionghoa kepada VOC saat Mataram dipimpin Pakubuwono II. Raden Ngabehi Manguyudo I sebagai Bupati Manca minta izin untuk menghancurkan loji VOC di Kertasura. Namun Pakubuwono II mengizinkannya dengan suatu permintaan agen agar Raden Eng Manguyudo tidak membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang berada di loji paling atas. Akhirnya perang sengit pun terjadi antara prajurit Manguyudo I dengan pasukan VOC tahun 1743. Melihat prajuritnya banyak yang tewas, Adipati Manguyudo I sangat marah. Seluruh penghuni loji dibunuhnya. Bahkan beliau lupa pesan Sri Susuhunan Prabu Buwono II. Melihat masih ada orang Belanda yang masih hidup di bagian paling atas loji, Raden Manguyudo I mengejarnya dan berusaha membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang sebenarnya adalah Pakubuwono II dan permaisuri yang sedang menyamar. Merasa terancam jiwanya, Pakubuwono II akhirnya membunuh Adipati Manguyudo I yang sedang kalap di loji VOC. Sebab itulah kemudian Adipati Manguyudo I dikenal dengan sebutan Adipati Manguyudo Sedoloji. Kadipaten Banjar Watu Lembu. Berdasarkan sumber atau buku inti silsilah dan sejarah Banyumas, setelah Adipati Manguyudo I wafat, disebutkan bahwa pengganti Bupati Banjar Petambakan adalah putranya bergelar
Raden Ngabehi Mangunyudo II yang dikenal dengan Raden Ngabehi Sedo Mukti. Di era kepemimpinannya, kadipaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dengan nama Kabupaten Banjar Watu Lembu, Banjar Selo Lembu. Raden Ngabehi Mangunyudo II merupakan Bupati Banjar Watu Lembu pertama yang kemudian digantikan oleh putranya bergelar Raden Ngabehi Mangunyudo III yang kemudian mengganti nama menjadi Kyai Raden Ngabehi Mangunbroto, Bupati Anom Banjar Selo Lembu. Masih dari sumber yang sama, Raden Ngabehi Mangunbroto wafat karena bunuh diri. Penggantinya adalah RT Mangun Subroto yang merintah Kabupaten Banjar Watu Lembu sampai tahun 1831. Karena Kabupaten Banjar Watu Lembu sangat antipati terhadap Belanda, maka setelah Perang Diponegoro di mana kemenangan di pihak Belanda, Kadipaten Banjar Watu Lembu diturunkan statusnya menjadi distrik dengan dua penguasa, yaitu Raden Ngabehi Mangun Subroto dan Raden Engranodirejo. Berdasarkan sumber ke register Sarasila keturunan R. Ngabehi Banyakwide dan register catatan legenda riwayat Kanjeng Sunan Giri Wasiat, Kai Panembahan Giri Pit Nyai Ageng Sekati. Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa yang menggantikan Mangunyudo I adalah Raden Ngabehi Kentol Kertoyudo yang kemudian menggelar Raden Ngabehi Mangunyudo II. Dalam Perang Diponegoro lebih dikenal dengan Raden Tumenggung Kertonegoro III atau Mangunyudo Mukti. Pada pemerintahannya, kadipaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dan kemudian dinamakan Kabupaten Banjar Watu Lembu. Sikap Adipati Mangunyudo II yang sangat antipati terhadap Belanda dan bahkan turut memperkuat pasukan Diponegoro dalam perang melawan Belanda, di mana perang tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda, berakibat Raden Ngabehi Mangunyudo II dipecat sebagai Bupati Banjar Watu Lembu. Dan pada saat itu pula status Banjar Watu Lembu diturunkan menjadi distrik dengan dua penguasa, yaitu Raden Ngabehi Mangunbroto dan Raden Ngabehi Ranodirejo. Terlepas sumber mana yang benar, para pemimpin atau Bupati Banjar mulai dari Mangunyudo I sampai Mangunbroto atau Mangunyudo II semua anti penjajah Belanda. Kabupaten Banjarnegara atas jasanya mengalahkan prajurit Banjar Watu Lembu mengikut Pangeran Diponegoro dan dianggap berjasa kepada Kerajaan Mataram. Pada waktu itu terdapat ikatan perjanjian dengan Belanda. Raden Tumenggung Dipoyudo IV oleh Belanda diusulkan sebagai Sri Susuhunan Pakubuwana VII untuk ditetapkan menjadi Adipati Banjar atau Banjar Watu Lembu.